Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan perdana kali ini di kelas informatika semester 5, saya mengampu mata kuliah penelitian informatika sosial. Sebelumnya saya juga mengampu mata kuliah etika, profesi dan haki. Untuk mata kuliah penelitian informatika sosial ini ada 2 SKS ya. Ada 2 dosen yang mengampu, yang satu saya, kemudian yang kedua adalah Pak Retno Agus Setiawan. Oke, selanjutnya ada sedikit motivasi. Ini mungkin motivasi buat mahasiswa di kelas ini. Belajar seperti perahu melawan arus. Kalau tidak maju berarti mundur. Nah, jadi kalian sudah di tengah-tengah jalan. Kalian juga harus sudah memikirkan kemana nanti perahu itu akan dibawa. Nah, jadi arus itu harus kalian lawan dengan maju, dengan berjalan maju. Jadi kalau kalian tidak bisa melawan arus tersebut, kalian akan mundur perlahan-lahan. Nah, jadi semester 5 kalian juga harus mempunyai kekuatan atau pengetahuan tentang kemampuan potensi kalian. Kalian nanti mau ke mana arahnya ya. Jadi kemampuan yang tahu itu adalah kalian sendiri. Nah, jadi saya harapkan masing-masing mahasiswa sudah mengetahui apa yang akan dia lakukan. Minimal satu saja kompetensi yang akan kalian gunakan untuk bekal nanti ketika kalian lulus dari kuliah S1 informatika. Nah, oke. Untuk mata kuliah hari ini, seperti biasa, karena ini perdana, tiap mata kuliah itu akan ada istilahnya peraturan yang harus kalian ikuti. Peraturannya hampir sama untuk peraturan perkuliahan, mengikuti aturan kampus yang pertama. Kemudian yang kedua, keterlambatan perkuliahan maksimal 15 menit. Pengumpulan tugas kuliah sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan tidak diterima bagi yang terlambat mengumpulkan. Kemudian yang selanjutnya ada titip absen kepada teman tidak boleh. Kemudian izin kepada dosen sesuai dengan jam perkuliahan. Lebih dari itu tidak dicatat. Remedi tidak menjamin nilai lebih baik. Jawaban tugas yang sama, saling contek, akan diberi nilai minimal C. WA tanpa menyebutkan identitas tidak akan dibalas. Nah, ini adalah sedikit peraturan perkuliahan. Jadi saya masih fleksibel dengan peraturan perkuliahan karena memang saya harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada penilaian. Untuk penilaian hampir sama dengan pedoman atau aturan dari kampus. Untuk penugasan itu 40%, kemudian kuis 15%, UTS 20%, UAS 25%. Nah, jadi kebanyakan nanti akan ada penugasan karena memang penugasan itu menjadi nilai tolak ukur nanti ketika kalian selesai mata kuliah penelitian informatika sosial. Selanjutnya tentang deskripsi penelitian informatika sosial. Mata kuliah penelitian informatika sosial atau social informatics adalah kajian alat informasi dan komunikasi dalam konteks budaya atau institusi
merupakan bidang interdisipliner, bagian dari batang tubuh yang lebih besar berupa riset sosial, ekonomi, budaya yang mengkaji cara artefak teknologi dan konteks sosial manusia bersama-sama membentuk ensembel teknologi informasi dan komunikasi. Dalam penelitian informatika sosial terdapat tingkat analisis tergantung pada kelompok yang dikaji, misalnya tingkat kelompok bagian, organisasi, nasional, dan masyarakat. Fokus utama informatika sosial adalah hubungan antara informasi, sistem informasi, manusia yang menggunakan serta konteks penggunaannya. Nah, itu adalah sedikit deskripsi tentang informatika sosial. Jadi, bagian-bagian yang akan kita pelajari nanti tidak jauh dengan sosial, ya, karena kemungkinan nanti akan ada sedikit riset terkait sosial dan informatika. Selanjutnya mengenai silabus atau penyampaian materi yang akan kita sampaikan dan akan kita pelajari di perkuliahan nantinya. Yang pertama ada pengantar informatika sosial. Di situ ada teori kebutuhan dan budaya, kemudian berbagai pendapat tentang informatika sosial dan perkembangan TI. Kemudian dari riset-riset informatika sosial. Di situ ada sistem ekologi, sistem teknologi, sistem ekonomi, sistem politik, sistem budaya. Kemudian selanjutnya ada masyarakat informasi. Ada masyarakat digital, masyarakat network, dan konstruksi sosial. Selanjutnya yang keempat tentang komunitas virtual atau komunitas virtual reality. Yang kelima ada media baru pada era informasi. Ada definisi media. Selanjutnya ada media baru, karakteristik media baru. Selanjutnya yang keenam ada jelajah era baru. Kemudian definisi era baru. Yang ketujuh ada etika pada era informasi, implementasi etis dari TI, keamanan informasi dan masalahnya. Dan yang kedelapan ada jejaring sosial. Di antaranya ada kekuatan jejaring sosial, masalah keterhubungan. Dan ada politik, kekuasaan dan TI. Yang 10 ada gaya hidup dan TI. Dan yang terakhir ada review UU ITE. Ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari di satu semester ke depan tentang penelitian informatika sosial. Nah, jadi diharapkan nanti ketika mata kuliah penelitian informatika sosial ada luaran, ya, ada luaran terkait dengan penelitian. Jadi sebelum UTS nanti ada rancangan draft jurnal atau paper, ya, tiap mahasiswa, ya, yang berhubungan dengan informatika sosial khususnya. Kemudian di akhir mata kuliah atau di UAS-nya, tugas setelah pertemuan terakhir, mahasiswa mempunyai keluaran sebuah paper atau jurnal tentang informatika sosial yang tadi sudah buat di UTS sebelumnya, tugas UTS sebelumnya tentang draft atau rancangan jurnal informatika sosial. Di situ nanti untuk jurnalnya atau papernya ada kemungkinan mandiri dan kelompok. Nah, untuk mandiri, jadi itu nanti berarti sendiri, ya, sendiri. Kemudian untuk kelompok itu maksimal 3 mahasiswa. Nah, jadi diharapkan nanti
di dalam proses perkuliahan kalian juga akan berinteraksi dengan masyarakat yang berhubungan dengan informatika sosial, karena sasarannya yang akan kita tuju nanti adalah kelompok masyarakat yang bersinggungan dengan kita, ya, bersinggungan dengan kita, khususnya adalah jurusan informatika yang terkait dengan sosial, ekonomi, budaya. Ya. Ruang lingkup penelitian informatika sosial ada 3 yang mungkin nanti kita akan pelajari khususnya. Ada sosial, ekonomi, budaya. Jadi ketiga ruang lingkup ini nanti akan kalian pahami dan kalian akan membuat sebuah penilaian terhadap ketiga aspek ini di lingkungan kalian dan di lingkungan masyarakat sekitar. Nah, seperti apa? Jadi kebutuhan yang ada di masyarakat itu sebenarnya apa tentang informatika yang mencakup dengan sosialnya. Nah, seperti itu. Jadi sedikit gambaran tentang mata kuliah ini. Di akhir mata kuliah ini diharapkan nanti menciptakan atau menghasilkan sebuah luaran tentang penelitian yang berhubungan dengan informatika sosial. Nah, di mata kuliah yang lain yang saya ampu juga di mata kuliah profesi, etika profesi dan haki. Nah, itu juga ada hubungannya atau keterikatan dengan mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini nanti luarannya adalah sebuah paper atau jurnal. Kemudian di mata kuliah yang lain yang juga masih dalam satu semester ini tentang hak cipta atau haki. Jadi haki yang kalian buat atau kalian ciptakan, berarti di mata kuliah penelitian informatika sosial ini kalian harus menghak ciptakan, ya, dibuat paten seperti itu, karena memang ada keterikatan atau hubungan antara dua mata kuliah tersebut. Ya, diharapkan mata kuliah informatika sosial ada luaran paper, kemudian mata kuliah etika profesi dan haki mempunyai luaran hak cipta seperti itu. Jadi siap-siap karena kalian sudah di tengah-tengah tadi, sudah istilahnya kalian berlayar naik perahu, kalian sudah di tengah-tengah. Jadi kalau mundur juga sayang karena kalian sudah berada di tengah-tengah. Sedikit lagi, setengah lagi, separuh perjalanan lagi kalian akan sampai di pulau terakhir atau kalian akan sampai di garis finish. Nah, jadi diharapkan semester 5 ini kalian sudah membuat sebuah paper atau jurnal, skupnya tentang lingkungan masyarakat sekitar kalian. Nah, jurnal atau paper tersebut kalian nanti bisa lihat atau kalian bisa akses di ikomti punyanya kampus, ya, Fakultas Sains dan Teknologi UHB. Di situ 2 kali terbit mungkin dalam 1 tahun. Nah, jadi nanti bisa istilahnya bisa konsultasi dengan dosen-dosen Fakultas Sains, khususnya prodi informatika, prodi sistem informasi, dan prodi teknologi informasi. Seperti itu, ya. Gambarannya seperti itu tentang mata kuliah penelitian informatika sosial. Nah, karena untuk kedepannya memang informatika itu keluarannya itu tidak sekedar coding saja, ya, tidak sekedar coding buat program jadi dijual, itu tidak. Jadi mahasiswa informatika itu
harus bisa mengetahui permasalahan yang ada di sosial, di lingkungan masyarakatnya. Mereka membutuhkan apa? Yang mereka butuhkan apa? Kemudian kita bisa menciptakan atau membantu mereka mewujudkan, istilahnya itu, mewujudkan apa yang mereka inginkan, khususnya bidang informatika. Ya, seperti itu untuk gambaran sedikit tentang penelitian informatika sosial. Ya, apabila ada pertanyaan bisa nanti ditulis di forum diskusi, atau mungkin nanti silahkan menghubungin saya lewat nomor WA saya. WA saya insya Allah 24 jam selalu terbuka. Yang penting jelas identitasnya, insya Allah akan saya balas satu persatu. Seperti itu. Oke, sedikit pengenalan atau kuliah perdana saya di mata kuliah penelitian informatika sosial. Untuk mata kuliah penelitian informatika sosial untuk hari ini saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, selalu menggunakan protokol kesehatan karena masih pandemi masih ada, jadi kita tidak boleh lengah, seperti itu. Terima kasih dari saya, tetap semangat belajar dan terus belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.